Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yajibu 'ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na asyhadataini. Awwalu ma utawi kawitane barang yajibu kang wajib apa ma 'ala kulli muslimin ing atase yajibu kang wajib 'ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa i'tiqadu makna syahadataini, ngeyakini makna syahadat loro, wa tasmimu qalbihi lan nguwataken atine kulli muslimin alaihi ing atase makna syahadat loro. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah iku a'lamu ngerti sapa ingsun wa a'taqidulan ngiyakini sapa ingsun biqalbi kelawan ati ingsun wa ubayyinu lan jelasaken sapa ingsun li ghairi maring liyane ingsun an ing saktuhune kelakuan iku la makbuda ora ana zat kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallahu angin Gusti Allah. Hal yang pertama kali yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang Islam. Nah, itu meyakini makna syahadat loro dan menguatkan di dalam hatinya tentang makna kalimat syahadat atau tentang dua kalimat syahadat. Nah, wajib bagi setiap muslim meyakini. Ya, berarti di sini sebuah kewajiban yang dituntut oleh setiap orang Islam itu manakala orang Islam tersebut sudah mengalami akil baligh. Orang yang sudah terkena tuntutan untuk menjalankan sebuah kewajiban ataupun menghindari larangan itu orang yang sudah akil baligh. Nah, apabila ada orang yang belum akil baligh, maka tuntutan kewajiban adalah untuk belajar memahami dan belajar mengetahui dan belajar melaksanakan aturan-aturan di dalam Islam. Dan apabila orang tersebut itu tidak melakukannya dan tidak belajar, ini bisa diperinci. Apabila seseorang dari kecil itu tidak pernah diberi pelajaran ilmu agama sampai dirinya itu sudah tua dan dia tidak mengetahui agama sama sekali, maka yang berdosa adalah orang tuanya. Walaupun dia sudah baligh, tapi karena dari kecil tidak menjalankan perintah agama, maka yang berdosa adalah orang tuanya. Nah, apabila anak kecil dari kecil sudah
diberi pelajaran tentang ilmu agama, lantas ketika sudah dewasa, sudah akil balik, kok dirinya melanggar aturan agama, maka orang tua itu tidak terkena dosanya karena sudah berusaha untuk memberi pelajaran kepada anak untuk mempelajari agama. Ternyata ketika sudah akil balik, mohon maaf, dia tidak menjalankan aturan agama atau bahkan justru murtad dari agama Islam, maka dosanya itu sudah ditanggung sendiri. Nah, tadi kita bahas bahwa pertama kali yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam. Ini kapan pertama kalinya? Ya tentunya orang tersebut itu sudah akil balik. Orang yang sudah akil balik, hal yang pertama, orang yang sudah akil balik atau orang Islam yang sudah akil balik, yang pertama kali wajib dilakukan adalah meyakini makna dua kalimat syahadat dan menguatkannya di dalam hati. Adapun makna dua kalimat syahadat atau makna asyhadu alla ilaha illallah adalah saya mengetahui, saya meyakini di dalam hati saya dan menjelaskan kepada orang lain bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang berhak untuk disembah di dalam wujudnya kecuali Allah. Tidak ada zat, kalau kita membaca terjemah secara umum, kan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal ini makna ilah dan Allah ini kalau dimaknani secara umum itu sebenarnya sama. Allah ya Tuhan, ilah ya Tuhan, itu kalau terjemah bahasa Indonesia secara umum. Sebenarnya ini rancu atau sulit dipaham. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Tuhan kalau dibaca secara umum. Tapi kok bisa lafal Allah itu menjadi Allah, bukan makna umum menggunakan makna Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, padahal makna Allah sendiri itu Tuhan, kan? Ini kalau tidak dipahami secara detail, ini makna-makna atau terjemah yang rancu atau membingungkan. Nah, bagaimana penjelasannya sehingga kalimat ini tidak membingungkan? Nah, kalau ditinjau dari pembahasan nahwu, bahwa ilahun itu makna zat. Makna zat artinya adalah Tuhan. Makna zat secara umum ini Tuhan. Jadi sesuatu yang disembah. Makna sifat ketika ilahun ketika ditaksis atau dikhususkan itu ya menjadi
menjadi makna zat. Tapi secara umum maknanya adalah sifat, yaitu sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Kalau dimaknani secara zat, ya ini nanti makna Tuhan, ilahun Tuhan. Ketika dimaknani zatun atau zat adalah Tuhan. Tetapi kalau memang dimaknani secara menggunakan sifat adalah sesuatu yang disembah. Ketika dimaknani menggunakan zat, maka di situ menjadi alam. Ketika tidak menjadi alam, ya jadinya sifat. Ketika kita memaknai tidak ada Tuhan, berarti kita memaknai lafal ilahun itu zat. Ketika kita memaknai la ilaha, ketika kita memaknai tidak ada Tuhan, berarti kita memaknainya itu menggunakan zat, atau lafal ilahun itu oleh kita dijadikan alam, Tuhan. Nah, ini kalau disambung kepada ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna ilahun masih umum, Allah itu khusus. Nah, ini bagaimana? Ilahun itu aslinya sifat, tapi karena kita memaknainya Tuhan menjadi zat. Tapi ini masih umum, Tuhan zat sing disembah, zat yang disembah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna ilahun itu Tuhan, Allah ya Tuhan. Kan membingungkan. Saya juga menjelaskannya bingung. Tetapi kalau diudari seperti ini, bahwa ilahun, kalau menurut versi saya, ilahun adalah sifat, sesuatu yang disembah. Makna Tuhan kan sesuatu yang disembah. Ilahun adalah sifat, makna sifat. Dalam artian tidak sesuatu yang disembah. Nah, terus berarti kalau dimaknani tidak ada sesuatu yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, kecuali Tuhan, tidak ada sesuatu yang wajib disembah kecuali Allah. Sesuatu yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Tuhan. Nah, ini kalau dimaknani secara menggunakan bahasa Indonesia tanpa kita mengetahui apa sebenarnya lafal Allah itu. Nah, kalau tinjauan dari nahwu ini, bahwa lafal Allah adalah isim atau sifat yang di situ dijadikan menjadi alam syakhs, menjadi alam syakhs atau temrik. Di situ makna alam yang berbangsa zat, bukan sifat lagi. Berarti lafal Allah itu adalah alam syakhs.
atau alam yang dijadikan menjadi nama. Sifat yang dijadikan menjadi nama zat. Nama zat. Nah, tetapi kita tidak boleh beranggapan, berpikir bahwa lah terus Allah itu, nah itu bagaimana? Nah, kita tidak boleh berpikir karena para ulama itu tidak bahwa lafal Allah itu sesuatu yang harus digunakan secara umum, tidak boleh untuk dimaknai Allah ya Allah. Karena lafal Allah ini yang tadinya itu berupa lafal-lafal makna secara umum adalah Tuhan, dijadikan menjadi alam, menjadi lafal Allah. Nah, maka tidak ada Tuhan selain Allah, ini bisa digunakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika seperti tadi, kalau lafal Allah ini tidak dijadikan sebuah alam atau nama, menjadi nama sebuah zat, maka lafal Allah ini ya rancu ketika diartikan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah, itu kan sulit. Nah, ketika lafal Allah ini dijadikan menjadi alam zat atau alam syahs, alam zat, maka ini baru ketemu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini makna Allah. Makna Allah adalah alam syahs. Alam syahs. Tapi kita tidak boleh berandai-andai berarti alam syahs itu kita memiliki, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki anggota tubuh dan sebagainya. Itu tidak boleh. Karena penamaan Allah itu hanya sebatas penyebutan saja, tidak boleh diandai-andai alam syahs itu ya berarti manusia atau tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ini mana syahadat bahwa meyakini, mengetahui dan meyakini di dalam hati dan menjelaskan kepada yang lainnya. Menjelaskan kepada yang lainnya, tidak ada sesuatu apapun yang berhak untuk disembah secara nyata di dalam keberadaannya kecuali Allah. Wa annahu lan teman satuhune Allah iku ghaniyun, zat kang sugih, amma saking barang siwahu kang sakliyane Allah, muftaqirun tur kang butuh ilahi bering Allah, kullu ma saben-saben barang adahu kang liyane apa ma ing Allah. Dan sesungguhnya bahwa Allah adalah zat yang sugih atau zat yang tidak butuh siapapun juga. Tidak butuh. Jadi Allah itu tidak butuh kita. Allah itu tidak butuh kita, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh apapun. Allah tidak butuh masa, Allah tidak butuh teman, Allah tidak butuh anak, tidak butuh orang tua, dan tidak butuh mati, tidak butuh apa-apa. Jadi
Allah menciptakan alam semesta ini bukan karena Allah tidak butuh, bukan karena Allah butuh, tidak. Tapi Allah menciptakan alam dunia, alam semesta ini ya karena Allah berkehendak, bukan karena Allah itu butuh. Kalau saja Allah itu menciptakan alam semesta ini karena Allah butuh, maka ini hal yang tidak mungkin. Berarti bukan Allah. Kalau memang kita beranggapan bahwa Allah menciptakan alam semesta karena Allah membutuhkan, berarti bukan Allah. Berarti sama dengan kita. Kalau semisal kita menciptakan sebuah teknologi ya karena kita butuh, entah itu butuh pengakuan atau butuh apa nah Allah itu tidak. Allah menciptakan alam semesta ini bukan karena Allah itu butuh, tapi memang Allah berkehendak. Allah berkehendak. Jadi seandainya Allah tidak menciptakan alam semesta pun sebenarnya ya berkehendak saja, berkehendak. Jadi tidak masalah seperti itu. Jadi seandainya Allah itu tidak menciptakan alam semesta ini ya tidak masalah bagi Allah. Tidak masalah bagi Allah. Tidak butuh. Tapi karena Allah menciptakan, ya berarti Allah berkehendak menciptakan alam semesta. Dan segala sesuatu selain Allah itu pasti butuh. Allah itu tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun, sementara dan kebalikannya sesuatu selain Allah itu pasti butuh. Pasti butuh. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun sebenarnya butuh Tuhan, butuh Allah. Orang yang tidak percaya tentang keberadaan Allah pun itu butuh Allah. Itu butuh Allah. Buktinya banyak. Keberadaan ruh yang ada di dalam makhluk hidup itu salah satu bukti Allah itu ada. Allah itu berkuasa. Allah itu berkehendak. Berkehendak meletakkan ruh di dalam jasad makhluk hidup. Nah, kalaupun orang itu tidak percaya tentang keberadaan Allah, sebenarnya orang tersebut itu pun butuh Allah. Segala sesuatu yang selain Allah itu pasti butuh kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.